Amin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, puji dan syukur, marilah kita bersama-sama menyampaikan memanjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta taufik yang terus mengalir pada kita, sehingga kita dapat melaksanakan taat pada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya sekaligus menjauhkan larangan-larangannya. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang dipilih oleh Allah menyampaikan Islam yang pedomannya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Ya, Al-Quranul Karim ini di dalam hadis Nabi itu banyak ada dikatakan maktabah Ini ibarat hidangan. Al-Quran itu hidangan bagi kaum muslimin, mau menyantap atau tidak, ini tergantung pada kita. Bisa juga seperti hablum mamdud, seperti tali yang diulurkan gitu . Kita mau gandolan enggak dengan tali yang diulurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang paling baik adalah kita berpegang pada tali tersebut. Ini beberapa istilah yang diberikan tentang Al-Quran itu. Istilah-istilah yang lain mungkin banyak. Nur, Quran itu juga cahaya. Oleh karena itulah mari kita selalu berusaha memahami Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran agar kita nanti kembali ke tempat asal kita dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ayat-ayat yang lalu, sekarang kita akan bicara ayat 23 dan seterusnya. Ayat yang lalu itu menjelaskan, menguraikan akibat buruk yang dialami oleh umat-umat yang lalu. Akibat itu bisa dilihat oleh orang-orang musyrik Mekah, karena orang-orang Mekah kan biasanya juga berdagang ke utara. Itu ada bekas-bekas kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad dan Samud itu mereka lalui. Sampai sekarang kan bekas-bekas itu masih ada, rumah-rumah yang di gunung-gunung yang nampaknya kokoh, tapi karena kekuasaan Allah itu habis, tidak berbekas orang-orangnya, tapi gunung-gunung dengan gua-gua itu masih ada. Kita lanjutkan dengan ayat berikut, ini masih terkait dengan ayat yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sakhirun kadzdzab. Walaqad arsalna Musa, dan sungguhnya telah kami utus Musa bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami,
wa sultanim mubin, dan bukti yang nyata ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa Haman, kepada Haman, wa Qarun, kepada Qarun, ya. Faqalu, mereka Fir'aun, Haman, Qarun berkata, sakhirun kadzdzab, ya, hanya menuduh, ini perkataan menuduh bahwa Musa adalah tukang sihir sekaligus pembohong. Itu tuduhan, ya, tuduhan. Padahal Rasul adalah punya sifat siddiq, ya, tidak pernah bohong. Ya, ayat di atas menguraikan sepintas keadaan satu umat yang mengalami nasib serupa. Karena apa? Karena pembangkangan mereka terhadap nabi yang diutus pada mereka. Ya, menuduh bohong, tukang sihir, itu kan tuduhan. Kita tahu siapa Fir'aun adalah penguasa Mesir, ya. Haman menteri dan pembantu Fir'aun. Qarun seorang dari masyarakat Bani Israel yang amat kaya, ya, amat kaya, tapi durhaka, ya. Orang boleh kaya, ya, tapi yang sahi, ya, yang dermawan gitu. Ini Qarun ini kaya tapi durhaka. Ya, seperti saya katakan, baik Fir'aun, Haman, dan Qarun ini menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir sekaligus pembohong, ya, tuduhan yang tidak benar sama sekali. Ya, setelah Nabi Musa membawa ayat-ayat itu maksudnya banyak, apa mukjizat yang sekian banyak yang diberikan oleh Allah pada Musa, ya. Ya, itu kan banyak sekali, ya, tongkatnya, ya, tongkat ini digunakan untuk bermacam-macam. Di samping itu menggiring kambingnya, ya, untuk memukul batu keluar sumber airnya, memukul laut, kemudian bisa terbelah sehingga Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel bisa menyeberang. Setelah sampai ke pantai yang satu, ya, laut ini kembali tertutup. Disitulah Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat-ayat itu antara lain maksudnya adalah mukjizat. Kenapa yang disebut kok tiga tokoh tadi? Siapa itu tadi? Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ya, karena mereka lah yang paling berpengaruh dalam masyarakat. Ya, bukan disebut yang lain. Ya, tokoh pembangkang yang pengaruhnya luar biasa di masyarakat. Ya, Fir'aun sebagai penguasa tunggal, Haman sebagai pelaksana, ya, eksekutifnya begitu, ya. Semua perintah-perintah Fir'aun itu Haman inilah yang melaksanakan, termasuk mengumpulkan orang-orang hamil, ya. Kan Fir'aun takut orang-orang hamil yang melahirkan beranak laki-laki, anak laki kan terus dibunuh, kan gitu, ya. Sedangkan Qarun mewakili para pelaku bisnis yang kotor dari masyarakat Bani Israel. Ya, pelaku-pelaku bisnis itu kan ada yang baik tapi ada yang kotor. Kemudian Bapak Ibu yang ada mushaf di depannya, ada sultanim mubin, ya. Kata sultan, ya, itu maknanya menguasai, ya. Dari sini penguasa dinamai sultan, ya, Sultan Hamengkubuwono misalnya, ya. Di Indonesia itu zaman dulu banyak kesultanan, ya.
di Bima itu ada Sultan Bima. Ya, kemudian di sana Maluku Utara sana itu ada Kesultanan Tidore, macam-macam dulu ya. Dan saya lihat sebentar tuh Kesultanan Tidore itu kekuasaan sampai Pulau Papua zaman dulu. Ya, banyak para ulama memahami ya sultan ya pada ayat ini dalam arti bukti-bukti yang demikian kuat sehingga bagaikan menguasai ya sasarannya. Ya, bukti-bukti itu bisa berupa mukjizat yang bersifat material. Ya, mukjizat berupa material itu seperti tongkat tadi itu ya. Ya, bisa juga bukti-bukti rasional ya menurut akal sehat itu bisa dibuktikan dan bukti-bukti yang lain ya. Tidak tertutup kemungkinan di dalam memahami kata sultan ini dalam arti kekuasaan dan kemampuan mengatasi Fir'aun sehingga pada akhirnya Fir'aun binasa saat mengejar Nabi Musa. Ya, kekuasaan bisa arti macam-macam. Kekuasaan yang berupa materi tadi, ya, tongkat itu kan tongkat ya. Tapi karena oleh Allah jadikan mukjizat, punya kekuasaan semacam itu. Sehingga musuh yang selama ini diunggulkan Fir'aun, tidak ada orang yang takut, tidak ada orang yang berani memandang aja mungkin nggak berani. Akhirnya karena sultan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, ya, binasalah Fir'aun yang selama ini diagung-agungkan orang sekitarnya. Nah, itu peninggalannya juga masih banyak ya. Namanya piramida, swing dan sebagainya itu kan luar biasa. Ya, tapi orangnya ya, budaya ya, orang-orang yang buat itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan dengan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Sadaqallahul azim. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Begitu dia mendatangi mereka, maksudnya Nabi Musa mendatangi kaum ya pembangkang yaitu Fir'aun dan pembantu-pembantunya dengan membawa kebenaran dari kami. Ja'u bil haqqi min indina qalu ya, mereka berkata ya, Fir'aun dengan bolo-bolonya itu uqtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu, bunuhlah anak-anak laki orang-orang yang beriman bersamanya ya, untuk memudahkan setiap orang hamil dikumpulkan gitu ya. Jadi kalau lahir laki-laki bunuh ya. Wastahyu nisa'ahum, biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Yang biasanya menentang itu ya laki-laki ya. Walaupun juga ada pejuang perempuan ya. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Ya, gambarannya ya, Nabi Musa datang mau bukti-bukti kebenaran termasuk mukjizat ya, sebagai utusan Allah. Nabi Musa sebagai utusan Allah datang pada Fir'aun, Haman dan Qarun. Tetapi begitu dia yakni Nabi Musa mendatangi mereka dengan kebenaran dari sisi Allah,
Begitu datang, saya kira sudah disambut, bukan disambut dengan ya, ucapan selamat datang. Ya, memang kaum Fir'aun itu yang banyak ya, yang dekat dengan Fir'aun ya, orang-orang yang kafir, walaupun satu dua barangkali ada orang yang beriman, antara lain salah satu dari istri Fir'aun itu beriman. Mereka yang kufur ya, ini berkata, uqtulu abna'alladzina amanu, bunuhlah anak-anak laki orang-orang yang beriman bersamanya, yakni bunuh juga Nabi Musa. Ya, jadi bukan pengikut-pengikut, tapi sekaligus ya, ini kan orang-orang Bani Israel di Mesir itu kan mulainya kan dari Nabi Yusuf itu yang ya dalam sejarah, kemudian keluarganya, kemudian beranak pinak di sana ya. Wastahyu nisa'ahum ya, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka ya, bukan dihitupi untuk dihormati. Untuk apa? Untuk kita peralat, kita perbudak, bahkan juga kita perkosa, kata orang-orangnya Fir'aun ya. Silahkan ya, mungkin orang-orang Bani Israel dari segi ras barangkali ya lebih unggul dari orang-orang Mesirnya Fir'aun ya. Kan gambarnya Nabi Yusuf itu kan digambarkan seperti malaikat ya, karena begitu gagahnya, begitu gantengnya. Itulah kira-kira gambaran antara orang Mesir zaman dulu dengan orang-orang Bani Israel ya, dari segi rupa, wujud fisiknya lebih daripada orang-orang Mesir. Begitulah mereka merencanakan makar ya, ya, usaha untuk mengelabui, menipu orang-orang Bani Israel, tapi itu tidak akan berhasil karena rencana Allah sangat teliti dan tipu daya orang-orang kafir itu akan sia-sia belaka. Ya, Allah mengutus Musa itu sudah dengan kesiapan yang luar biasa. Ya, fisik, mental, misi itu sudah lengkap ya. Jadi tidak dibiarkan ya, menghadapi musuh yang begitu hebat tuh, Nabi Musa toh akhirnya akan menang juga gitu ya. Kita itu juga harus begitu ya, walaupun musuh ini banyak misalnya ya, kita harus yakin bahwa siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, iman dengan sungguh-sungguh, akhirnya akan mendapatkan kemenangan. Ya, zamannya itu kapan sih ya? Zaman beliau itu ya, yang jelas ini kan zamannya relatif baru dibanding dengan zamannya Nabi Yusuf ya. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa itu lahir. Nabi Musa itu lahirnya kan di Mesir ya. Oh, ibunya kan sudah khawatir, jangan-jangan anak saya ini nanti juga atau dibunuh. Oleh karena itu kan dimasukkan kotak, dikintirkan di Sungai Nil sana kan. Ya, karena kekuasaan Allah ini tidak dibunuh ya, bahkan diangkat masuk istana, dipelihara di istana gitu. Ya, ada yang berpendapat bahwa Nabi Musa itu lahir di zaman Fir'aun yang terkenal dengan julukan Ramses yang kedua. Ya, Ramses ini memerintahkan membunuh anak laki-laki Bani Israel karena alasannya apa? Dia bermimpi ya, kekuasaan itu akan dipunahkan oleh seorang pria dari Bani Israel. Ini ada riwayat karena Ramses mimpi atau karena tukang-tukang sihirnya yang meramal bahwa kekuasaan Fir'aun akan dirampas oleh seorang laki-laki Bani Israel gitu ya. Jadi itulah
kemudian membuat tindakan anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Itu rekayasa mereka. Ya, tapi kan Allah adalah maha perekayasa. Toh ada orang yang hatinya ini jatuh cinta pada Nabi Musa. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ini kisah nih, cerita ya. Ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayubaddila dinakum aw ayudhira fil ardil fasad. Wa qala fir'aunu, dan berkatalah Fir'aun, zaruni aqtul Musa, biarkanlah aku membunuh Musa. Artinya langsung bunuh dengan tanganku, kira-kira begitu ya Fir'aun. Ya, wal yad'u rabbahu, biarlah Nabi Musa berdoa, mohon pada Tuhannya. Ya, kita sebagai orang yang beragama kan memang senjata kita antara lain berdoa ya. Ya, doa itu silahul mukmin. Ya, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Ini akhafu, ya, karena sesungguhnya aku khawatir. Ini Fir'aun, ya. Apa kekhawatiran Fir'aun? Ayubaddila dinakum, dia Nabi Musa akan menukar agama kamu. Ya, agama orang Mesir di zaman itu menyembah matahari. Ya, bahasa Mesir kuno itu Ra, ya, dewa Ra gitu ya. Kalau kita baca sejarah, memang banyak bangsa-bangsa menyembah matahari, termasuk orang Jepang ya. Karena matahari memberi manfaat besar pada manusia. Tapi orang keliru bahwa di balik matahari itu ada yang menciptakan matahari yang seharusnya disembah, bukan matahari itu sendiri gitu ya. Ada kekhawatiran Musa ini nanti akan mengubah agamamu yang selama ini kita menyembah matahari. Nabi Musa mengajak menyembah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, di samping menukar agamamu, au ayudhira fil ardil fasad, atau dia menimbulkan kerusakan di bumi. Ya, Al-Quran sudah memesankan ini secara tidak langsung. Bumi ini harus kita jaga. Bumi jangan dirusak. Boleh digunakan hasilnya, tapi jangan merusak. Ya, yang sekarang ini kan orang sudah bingung. Ya, apakah kerusakan itu karena banyaknya pabrik-pabrik, ya, timbul pemanasan global. Ya, bumi ini makin lama makin panas. Es di kutub itu makin banyak yang mencair jadi air yang dulunya es. Sehingga permukaan laut itu bisa meningkat, pulau-pulau dulu yang rendah tenggelam. Ya, ada negara-negara pulau-pulau itu bisa negara itu hilang. Ya, kalau kita mungkin yang pantai yang rendah-rendah itu mungkin akan tenggelam, tapi yang seperti Malang ini dari sisi air laut enggak kena gitu ya. Tapi kalau gempa, wallahu a'lam ya. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, 2 minggu yang lalu misalnya Haiti dengan korban sudah kira-kira 150.000 ya orang. Tapi karena kekuasaan Allah, ada yang 10 hari tertutup oleh reruntuhan juga masih hidup juga gitu ya. Jadi pembesar-pembesar masa Fir'aun ya. Kalau tadi Haman itu menterinya, di bawah menteri kan pembesar yang lain, kendal gubernur, bupati dan sebagainya ya, mengusulkan agar membunuh laki-laki pengikut Nabi Musa, bahkan membunuh Nabi Musa. Ini usul dari orang-orang bawahan Fir'aun. Tapi
usaha mereka itu gagal, ya, tidak berhasil. Kegagalan itu boleh jadi karena sebagian mereka tidak menyetujui pembunuhan tersebut dengan alasan akan mengundang perhatian masyarakat kepada ajarannya atau karena takut turunnya siksa atas mereka. Ya, nggak ada biasanya ya satu perbuatan yang besar semacam itu semua setuju, itu biasanya tidak ada. Ya, ada pendapat yang berbeda, walaupun pendapat yang berbeda ini hanya sedikit, gitu ya. Tapi sedikit itu bukan tentu yang salah, kadang-kadang sedikit itu yang benar. Gitu. Ini dalam kehidupan masyarakat begitu. Ya, kita tinggal misalnya di Kota Malang, rumah sakit itu kan bagus ya. Ya, Fakultas Kedokteran Brawijaya mau bikin rumah sakit itu kan juga ada yang tidak setuju seperti itu. Ya, padahal rumah sakit itu secara umum kan ya menjaga kesehatan masyarakat. Tapi ada juga karena alasan-alasan tertentu ada yang tidak setuju, sehingga sampai hari ini mungkin masih mandek walaupun uangnya yang disediakan sudah puluhan miliar gitu ya. Ya, menyadari kekhawatiran Fir'aun yang seperti itu, penguasa Mesir berusaha meyakinkan mereka, pengikut-pengikutnya itu, ya, dan berkatalah Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, daruni aqtul Musa, biarkan saya langsung akan membunuh Nabi Musa. Tidak tahu ya cara membunuhnya apa, dengan pedang dan sebagainya, tapi itu tekad daripada Fir'aun. Kalau kamu takut, kamu ragu, aku yang akan nandangi, kan gitu bahasa Jawa. Ya, jangan khawatirkan apa-apa, pokoknya aku tanggung jawab, kira-kira gitu ya, kesombongan Fir'aun. Karena apa? Karena dia takut ya, keyakinan menyembah matahari, dewa Ra di zaman itu, nanti kalau Nabi Musa ini hidup, itu nanti akan diubah total, dilarang semua ya, semua harus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu mungkin sudah tidak ada pertimbangan yang lain, pokoknya harus saya bunuh, gitu kata Fir'aun. Dan ini adalah bencana atas masyarakat, kata Fir'aun, dalam kehidupan dunia. Ini ya, misalnya dulu pendeta-pendeta yang tukang mimpin upacara menyembah matahari itu kan hilang itu pekerjaannya itu. Ya, diganti dengan ustadz-ustadz yang ngaji, yang mengajar ya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Ya, kata-kata daruni itu terambil dari kalimat wadaro. Ya, apa artinya? Melemparkan sesuatu karena tidak ada nilainya. Dalam pemakaiannya, ya, ia pada mulanya berarti jangan halangi aku, biarkan aku, gitu ya. Jangan halangi, biarkan aku. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga digunakan untuk menggambarkan tekad melakukan sesuatu walaupun tanpa ada yang menghalangi, dan inilah yang dimaksud Fir'aun. Daruni aqtul Musa, biarkan saya yang langsung akan membunuh Nabi Musa. Ya, karena ucapan Fir'aun tidak pakai alaihi salam. Kalau kita menyebut nama Nabi pakai alaihi salam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini gambarannya seperti itu. Ini ayat 27 masih terkait erat ya. Ceritanya ini belum habis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nah, ini pernyataan tawakal pada Allah. Apapun yang terjadi hanya Allah yang menentukan. Ya. Nabi Musa berkata, "Inni ultu bi Rabbi." Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku.
wa rabbikum, ya, artinya pengikut-pengikutnya, dan Tuhan kamu, ya. Min kulli mutakabbirin, dari setiap orang yang angkuh, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak beriman kepada hari perhitungan, hari kiamat. Kalau orang percaya pada hari kiamat itu nggak akan berlaku seperti Fir'aun. Ya, membunuh itu hukumannya bagaimana kan? Membunuh kan larangan keras. Qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, ya. Orang bunuh seorang dengan sengaja direncanakan, itu balasannya neraka jahanam. Kecuali ada pembunuhan yang hak, ya, atas putusan pengadilan orang ini memang bersalah, diputus vonis hukuman mati. Nah, ini kalau al-gujunya membunuh, itu hanya melaksanakan putusan pengadilan. Ya, kemudian orang zina muhson, ya, di dalam syariat orang yang sudah pernah nikah sah kok berzina, itu hukumannya juga mati, dirajam, gitu ya. Ya. Rencana Fir'aun, rencana buruk Fir'aun terhadap Nabi Musa diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini harus ada kewaspadaan, ya. Maka beliau bermohon pada Allah. Ya, ini utu bi rabbi. Ya, ayat di atas menyatakan, dan Nabi Musa berkata kepada siapa orang yang berada sekelilingnya, ya, orang yang beriman, sesungguhnya aku telah berlindung kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Pemelihara, pemilik urusan dan nasib, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepadanya dari segala rencana buruk dan kejahatan setiap orang yang angkuh, yang tidak beriman kepada hari perhitungan, yaumul hisab. Siapa orang ini? Sepertinya seperti, ya, Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakat yang tunduk pada Fir'aun. Itu semua nggak percaya pada hari hisab. Ya. Ya, itu dari zaman ke zaman kan ada orang yang tidak percaya pada hari kemudian. Mati ya wis mati, tidak dilemah. Padahal Sang Maha Pencipta ini menentukan, ya, kita diciptakan dari tanah, ya, nanti akhirnya kita kembali pada tanah, tapi akan dibangkitkan lagi, ya, tidak habis di tanah itu saja, masih akan, ya, dalam kehidupan yang sekali lagi, kehidupan yang kekal itu. Ya, jadi begitu. Nabi Musa tahu rekayasa Fir'aun, tapi beliau juga siap siaga untuk menghadapi rekayasa Fir'aun. Ya. Kalimat ultu, ya, itu al-aud, itu artinya menuju kepada pihak lain dan bergantung kepadanya menghadapi sesuatu yang negatif, gitu ya. Ya, a'udzubillah, kan juga kita berlindung pada Allah. Penggunaan bentuk kata kerja masa lampau ultu, ya, bahasa Arabnya fi'il madhi, ya, past tense, mengisyaratkan bahwa permohonan perlindungan telah dilakukan jauh sebelum terjadinya ancaman. Jadi sudah siap, gitu. Apapun yang terjadi ancaman Fir'aun, Nabi Musa itu sudah siap. Ya, baik rencana yang baru maupun rencana yang lama, bahkan rencana yang akan datang, Nabi Musa itu sudah siap. Ya, seakan-akan ketika Nabi Musa mendengar adanya ancaman Fir'aun, beliau menyampaikan pada kaumnya bahwa sesungguhnya telah lama aku mempersiapkan diri menghadapi ancaman dari setiap orang-orang yang angkuh serta tidak percaya seperti Fir'aun, gitu ya. Ya, ini ada doa, ya, doa ini doanya. Ini dikutip dalam Al-Quran dalam surat Toha ayat 45-46. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun, sang adik yang Nabi juga ditugaskan menemui Fir'aun,
Ini dibuka nanti ya. Dalam surat Toha. Surat Toha itu juz berapa? Ya, sesudah 10 saya kira ya. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doa Nabi Musa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayyadgha qala la takhafa innani ma'akumas asma'u wa ara. Tuhan kami, sungguh kami khawatir ya, bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ini semacam pernyataan dari kedua beliau ya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala Allah berfirman, artinya menjawab rasa kekhawatiran itu. La takhafa, jangan kamu berdua khawatir. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku Allah bersama kamu berdua. Asma'u wa aro, aku selalu mendengar dan melihat apa yang terjadi atas kamu berdua. Ini kan perlindungan dari Allah mutlak. Kalau sudah dilindungi oleh Allah, siapapun nggak bisa menyentuh gitu. Ya, jika kita berkata bahwa ucapan Nabi Musa alaihissalam di atas tidak ditujukan kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, maka itu berarti ia ditujukan kepada Bani Israel ya, dan mengucapkan Rabbikum, Tuhan kamu, pemelihara kamu. Jadi sekeliling Nabi Musa sudah ada orang-orang Bani Israel. Aku berlindung pada Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbikum ya. Kalimah mutakabbir ya, mutakabbir mengandung makna kemantapan, keangkuhan ya. Kalau kibir itu sekedar ya sombong-sombong sedikit lah, itu pun sudah menghalangi orang masuk surga. Orang menganggap dirinya itu lebih dari orang lain, itu kan sombong. Itu sudah menghalangi masuk surga. Kalau mutakabbir, orang yang sudah sombongnya sudah habis-habisan ya. Semua orang dianggap kecil ya, kecil dalam pengertian ilmunya, kekayaannya, pangkatnya. Fir'aun sudah begitu kan, menganggap dirinya itu kan Tuhan ya. Wajar kalau Allah memberikan predikat sifat mutakabbir pada Fir'aun ya. Mutakabbir mengandung makna kemantapan, keangkuhan pada diri orang yang menyandangnya ya. Inilah yang menjadikan seorang merasa diri lebih tinggi dari yang lain ya, sehingga pada akhirnya melupakan Tuhannya, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Naudzubillah ya. Ya, kita di awal-awal sholat itu kan, inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, kita menghadap zat yang maha agung itu, kita sendiri kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sifat takabbur ya, takabbur itu adalah masdarnya, mutakabbir adalah isim fa'ilnya. Jika sifat takabbur disertai dengan ketidakpercayaan akan adanya hari kemudian, wis sombong gak percaya dina kiamat, maka yang bersangkutan akan akan berlaku sewenang-wenang lagi, karena ia tidak percaya adanya hari pembalasan. Ya, sombong sik percaya besok ono akhirat ku ono walesane, itu masih bisa mengurangi kesombongan itu ya. Tapi kalau sudah sombong, tidak percaya pada hari akhirat, sudah semaunya sendiri ya, semau gue kata orang Jakarta
Ya, mau merampas ini, merampas itu, mengambil istrinya orang ini, mengambil kekayaan orang, sudah semaunya sendiri. Karena Fir'aun memang penguasa tunggal. Ya, monarki absolut ya bahasa ketanegaraannya. Ucapannya adalah undang-undang. Ya, tidak ada yang mengalahkan lagi. Kalau menterinya menentang ucapannya, langsung aja menterinya mungkin dah sana gantung, itu aja. Itulah barangkali pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya dengan kisah ini yang masih ada sambungannya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat takabur, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah sehingga kita terlindung dari sifat-sifat yang dicela, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.